Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi kita bahas kajian di filsafat pendidikan Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang hakikat dari manusia. Kita akan membahas hakikat manusia, definisi manusia, apa sebenarnya manusia secara tinjauan filosofis dengan mengacu kepada dalil hukum Islam sebagaimana sumber dari hukum Islam, sumber dari kajian filsafat adalah Al-Quran. Nah, hakikat manusia itu sesungguhnya manusia itu secara bahasa atau secara lughat itu ada 3 kalimat yang disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu yang pertama adalah al-bashar, manusia disebut sebagai al-bashar. Yang kedua, manusia disebut sebagai an-nas. Kemudian yang ketiga adalah manusia disebut sebagai al-insan. Nah, tiga-tiganya akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah al-bashar. Al-bashar itu artinya manusia secara bahasa, tetapi secara lebih luas al-bashar itu diidentikan kepada manusia yang memiliki karakter manusia dasar, ya, manusia dasar. Artinya manusia sebagaimana umumnya manusia, makan, minum, tidur, ya, karakter-karakter manusiawi. Inilah al-bashar. Sehingga manusia di seluruh dunia, baik Islam, non-Islam, yang baik, yang buruk, yang jahat, ya, yang baik dan sebagainya, itu semuanya disebut sebagai al-bashar. Sehingga disebutkan di dalam Al-Quran itu wa huwallazi khalaqa minal ma'i bashara, ya. Wa huwallazi khalaqa minal ma'i bashara. Minal ma'i bashara. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan air menjadi manusia. Nah, ini kalau kita lihat definisi manusia, diciptakan dari dari sperma, ya. Dari sperma itu adalah berwujud manusia. Sehingga siapapun manusianya itu semuanya adalah al-bashar. Jadi maksudnya itu al-bashar di sini belum menunjukkan identitas manusia yang berkarakter cerdas atau intelijensinya itu belum muncul, ya, dimana juga karakter emosionalnya itu belum ada. Di mana ini, ya, ini dua karakter bashar itu belum muncul intelijensi, kecerdasan dan emosional, apalagi spiritualnya, ya. Itu masih manusia secara umum saja. Nah, baru nanti masuk ke an-nas, ya. Yang kedua, ini adalah an-nas. Yang kedua itu sudah agak mengarah ke salah satu ini, emosional, spiritual, intelijensinya. Karena yang namanya An-Nas disebutkan di dalam Al-Quran itu surat An-Nas, ya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril. Ada kata-kata min syarril. Min syarril wasil, ya. Jadi surat An-Nas itu kan maksudnya adalah mendapatkan pelindungan, supaya mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari golongan setan dan jin, ya. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari waswas setan dan dari golongan jin dan manusia. Ini artinya apa? Manusia sebagai kalimat An-Nas ini sudah mulai menunjukkan bahwa manusia ini nantinya akan menjadi manusia yang baik ataupun yang
yang negatif, yang jahat begitu kan ya. Jadi sudah mulai berpikir Anas itu, sudah mulai berpikir dan sudah mulai bersosial ya. Karena ini kan minta perlindungan dari Allah, dari godaan sosial yang ingin menjerumuskan ya. Karena apa? Secara sosial itu manusia itu sudah mulai beragam, sudah bermacam-macam bentuknya, sudah mulai khasnya ya, karakternya sudah mulai banyak sekali, suku-sukunya sudah mulai banyak, sehingga di dalam ayat lain itu juga disebutkan ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum su'uban wa qabail ya. Jadi ada syu'uban, ada qabail ya. Jadi Anas itu memang sudah mulai agak ke sana ya. Ya, tergantung bagaimana nanti iman kita itu kuat atau tidaknya. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah al-insan. Jadi al-insan itu adalah bentuk manusia, ya manusia artinya manusia, tapi secara istilah identik al-insan itu adalah orang yang berbuat kebaikan. Ya, jadi semuanya itu berbuat kebaikan. Ada dalam surat yang laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ahsan, betul, manusia itu ahsani taqwim, tapi bentuk yang sempurna. Tapi bukan hanya sebatas zahirnya saja ya, tetapi ini sudah mulai memiliki karakter bagus ya, emosionalnya sudah bagus, spiritualnya sudah bagus. Ini adalah al-insan ya, insan. Meskipun ada juga di dalam hadis itu al-insan disebutkan ya, al-insan mahalul khata' wa nisyan. Dari al-insan mahalul khata' wa nisyan. Betul, memang manusia itu tempatnya lupa dan keluputan, kesalahan. Jadi apa? Nah, siapa sih sebenarnya yang disebutkan al-insan itu? Nah, al-insan itu orang yang mampu berpikir atas zatiyah Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam Al-Quran itu al-insan adalah diantaranya orang yang ulul azmi ya. Kemudian ada juga disebutkan sebagai ulul albab. Ulul albab, ulul azmi itu kan wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul, itu kan disebutkan di dalam Al-Quran ya. Bersabarlah sebagaimana bersabarnya para nabi yang mendapatkan gelar ulul azmi dari para rasul itu. Kemudian ulul albab ya, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili la ayatin li ulil albab. Sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah, dan itu bisa bagi ya, di tanda-tanda itu adalah merupakan merupakan sesuatu yang diperuntukkan oleh orang-orang yang berpikir. Jadi yang bisa memahami keagungan Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah itu adalah orang yang ulul albab. Jadi ini sudah secara kognitif ya, kognitif atau kecerdasan intelektual. Kemudian yang ini sabar, ini sudah mulai emosional spiritual ya, emosional. Jadi ini adalah karakter orang yang al-insan, sudah mulai mengarah kepada sesuatu yang baik, yang bagus. Demikian kajian filsafat pendidikan ini yang berkaitan dengan hakikat manusia secara bahasa ya, secara istilah penyebutan makna, secara dimensi psikis manusia. Kemudian nanti di pertemuan selanjutnya saya akan membahas tentang manusia ditinjau dari segi fungsinya ya. Insya Allah di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.